Halo Mitra KK Indonesia, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada online class yang keempat dengan tema Kenali Manfaat Air Hidrogen. Pertanyaan pertama, apakah charger hydrogen water bottle dapat diganti dengan charger lain jika chargernya hilang? Jika charger lain tersebut memiliki daya yang sama dengan power atau daya pada hydrogen water bottle, maka dapat diganti. Pertanyaan kedua, apakah hydrogen water bottle yang jatuh dan tidak dipakai lagi selama 3 bulan masih bisa dipakai? Sebaiknya botol tersebut dicoba dahulu untuk melakukan hidrolisis. Jika tidak dapat dipakai untuk hidrolisis, maka kemungkinan hydrogen water bottle yang jatuh mengalami kerusakan. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara membersihkan botol? Ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk membersihkan hydrogen water bottle Anda. A. Jika sudah dipakai 5-7 hari, harap dibersihkan dengan memasukkan cuka 100 ml dan di back flushing. Tekan tombol power sampai muncul warna-warni, lalu segera tekan tombol power kembali sampai muncul warna merah. Tunggu sampai warna merah mati, lalu keluarkan cuka dan bilas dengan air matang sampai aroma cukanya hilang. Cuka juga bisa diganti dengan asam sitrun 2 sendok teh. B. Jika dielektrolisis lalu tidak terlihat gelembung, bisa dibersihkan dengan cuka atau sitrun. Tuang cuka 100 ml, lalu diamkan 2 jam. Kemudian, kocok, lalu bersihkan dengan air matang 3-4 kali sambil dikocok. Buang airnya. Kemudian bisa digunakan. Lakukan hal yang sama dengan sitrun 2 sendok teh. C. Bisa disikat dengan sikat bayi tanpa deterjen atau menggunakan air matang. Pertanyaan keempat, apa kelebihan hydrogen water bottle KK Indonesia dibanding merek lain? A. Kandungan hidrogennya 1 ppm karena itu paling optimal dan hidrogennya tidak cepat menguap. B. Bahan botol aman dan ergonomis. C. Elektrolisis 5 menit termasuk sangat cepat dibandingkan produk lain. Pertanyaan kelima, bagaimana supaya bisa minum air hydrogen water bottle tapi hangat? Jika suka minum air hangat, siapkan air hangat dan campurkan air hangat tersebut ke air hidrogen yang sudah jadi. Diharapkan tidak memasukkan air hangat atau panas ke dalam hydrogen water bottle, karena hidrogen yang dihasilkan akan lebih cepat menguap. Pertanyaan keenam, saya setiap hari minum air hidrogen dari botol KK lebih dari 2 liter sehari. Sampai charging hydrogen water bottle 2 kali. Apa ada akibat dari minum air lebih dari 2 liter per hari untuk ginjal atau organ lain? Minum air optimal 2-2,5 liter dan tidak ada efek samping jika mengonsumsi air hidrogen banyak dan melebihi ukuran normal. Tetapi, kembali kepada kebutuhan setiap orang. Pertanyaan ketujuh, apakah air hydrogen water bottle bagus untuk orang yang mengalami patah tulang? Tingkat peradangan dalam patah tulang tinggi dapat menyebabkan stres oksidatif. Meminum air hidrogen membantu tubuh tidak mengalami stres oksidatif jaringan tulang, tetapi tidak disarankan bersamaan dengan minum obat. Konsumsi obat dapat diberi jarak 1 jam. Diperbolehkan dikonsumsi dengan suplemen makanan. Pertanyaan ke-8, berapa kali hidrolisis dapat dilakukan dalam 1 kali charging? 1 kali charging dapat dipakai 5-7 kali hidrolisis dengan volume air penuh menutupi leher botol. Pertanyaan ke-9, apakah pembersihan menggunakan cuka atau sitrun mempengaruhi rasa dari hydrogen water bottle? Jika dipakai setelahnya, apakah akan berdampak ke kesehatan? Sitrun atau cuka dapat dibilas lebih dari 3 kali. Efek sitrun atau cuka mungkin kurang baik untuk lambung karena sensitivitas setiap orang berbeda, sehingga dapat dibilas lebih lama agar bersih dahulu. Pertanyaan ke-10, jika ingin melakukan hidrolisis, volume air harus berapa? Apa boleh kalau hanya setengah botol? Apakah akan berpengaruh ke pembentukan hidrogennya? Air pada hydrogen water bottle dapat diisi setengah botol. Hal ini tidak akan berpengaruh ke hidrolisis, tetapi lebih disarankan untuk sampai ke batas tutup botol agar volume lebih maksimal dan tidak perlu hidrolisis kembali. Pertanyaan ke-11, bagaimana dengan penambahan alkali lalu dimasukkan ke hydrogen water bottle? Disarankan untuk membuat air alkali terlebih dahulu menggunakan KK Simbisu, lalu baru dimasukkan ke hydrogen water bottle, karena jika dikocok di dalam hydrogen water bottle dapat merusak botol. Pertanyaan ke-12, berapa jam setelah hidrolisis air dapat diminum?
Apakah boleh diminum menggunakan obat sakit jantung? Batas maksimal setelah hidrolisis yaitu 2-3 jam. Sebaiknya secepat mungkin setelah hidrolisis dihabiskan tidak lebih dari 1 jam. Sebaiknya tidak diminum bersama dengan obat dokter. Dapat diberi jarak 1 jam setelah atau sebelum mengonsumsi obat. Air hidrogen dapat membersihkan plak di dalam pembuluh juga di jantung. Dapat mengurangi kolesterol jahat, berguna untuk menstabilkan gangguan hipertensi dan menstabilkan gula darah. Air hidrogen dapat membantu dalam terapi melawan penyakit degeneratif. Pertanyaan ke-13. Berapa lama batas penggunaan atau pemakaian KK Hydrogen Water Bottle dapat digunakan? Sebanyak 5.000 kali hidrolisis, jangka waktu diperkirakan 1,5 sampai 2 tahun. Pertanyaan ke-14. Apakah air hydrogen water bottle dapat membantu menurunkan trigliserida? Dapat membantu menurunkan lemak jahat, namun akan lebih baik jika ditambah konsumsi Vitayang Bekatul beras merah atau Vitayang omega 3.